Oke, 6 jam 6 lebih 35 kita akan mulai. Buat teman-teman yang pengen tanya, nanti bisa tulis di chat dulu, nanti langsung dijawab gitu ya. Jadi sambil nunggu teman-teman, dan materi ini akan direcord, jadi kalau ketinggalan bisa tonton di video yang akan dibagikan oleh admin Snack Pusat. Oke, sambil kita mulain, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang sudah join. Sambil kita nunggu teman yang lainnya, boleh dong kita kenalan dulu. Nama saya Jody Bahriski. Ini profil saya founder dari Snack Indonesia, yang kebetulan malam ini disuruh sharing sama teman-teman mitra Snack pasukan Nah, topik malam ini adalah gimana cara dapat reseller. Nah, ini juga pertanyaan yang sering banget ditanyakan sama pasukan mereka jualan snack tapi bingung. Gimana sih cari resellernya biar penjualannya lebih cepat gitu. Oke. Yang sering terjadi biasanya ada beberapa hal berikut. Yang pertama, biasanya reseller itu mau join tapi nggak punya modal gitu kan ya. Terus yang kedua udah transfer tapi orangnya hilang, PHP biasa. Terus yang ketiga, biasanya barangnya numpuk, nggak susah kejual kayak gitu. Nah, berikutnya reseller biasanya marah-marah. Reseller marah-marah karena mereka join tapi rugi karena nggak balik modal atau gimana. Nah gitu. Terus yang terakhir biasanya kita sebagai mitra atau sebagai owner produk kabur biasanya. Ya udahlah, nggak bisa jualan, ya udah skip aja. Akhirnya resellernya hilang, kita juga nggak dapat kepercayaan kayak gitu. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Sebelumnya kita harus paham dulu problem sama solusinya gimana sih sebelum rekrut reseller. Untuk problemnya, reseller tuh pengen jual produk yang laris tanpa perlu repot jualan sebenarnya gitu. Yang kedua, reseller juga pengen modal yang murah tapi untungnya gede. Terus reseller juga nggak semua itu bisa jualan. Jadi mereka itu join karena pengen coba belajar jualan. Jadi kita harus tahu. Terus berikutnya, reseller itu juga pengen dapat uang cepet, pengen untung cepet kayak gitu, dan banyak hal lainnya. Nanti teman-teman bisa tulis sih problemnya apa aja, nanti bisa ditanyakan atau di by chat sama admin. Berikutnya, untuk solusinya, sebenarnya solusinya simple. Dari banyak problem itu, kita cukup pahami customer. Siapa sih customer kita gitu. Terus kita cari tahu kebutuhan mereka apa, dan terakhirnya ini yang paling penting sih, personal touch. Jadi kita sebagai owner bisnis atau sebagai mitra, kita harus punya personal touch sama konsumen kita. Baik itu yang beli eceran maupun yang dia beli kemitraan. Tuh. Nah, terus banyak juga yang tanya, terus cara resellernya gimana gitu. Nah, ini tipsnya sih. Yang pertama, cek highlight kompetitor. Jadi teman-teman pernah dong bingung dong cari aku pengen cari reseller tapi gimana? Nah, biasanya kalau pasukan kan dapat calon reseller atau calon mitra dari tim pusat nih. Kita kasih suplai calon mitra, tapi kalau cuma mengandalkan dari tim pusat
itu pasti kewalahan dan pasti kurang banget. Makanya teman-teman harus juga cari cara lain untuk mendatangkan reseller gimana. Nah itu salah satunya cek highlight kompetitor. Maksudnya kompetitor siapa? Misalnya teman-teman jual snack nih di sini. Nah teman-teman bisa cari produk snack sejenis, snack lain. Pasti banyak banget snack lain. Cek profilnya, kemudian cek di highlight. Bagian highlight itu di bawahnya bio Instagram, ada highlight untuk story. Nah, itu dicek. Biasanya ada kolom reseller. Nah, di kolom reseller itu teman-teman bisa cek, misalnya, Snack Jogja, atau Snack Jakarta. Nah, itu teman-teman hubungin. Boleh by DM, atau boleh WA, WhatsApp. Kata-katanya gimana? Nah, ini, teman-teman catat ya, coba ya. Tapi sebenarnya denger nggak teman-teman? Boleh dong chat di ini, di Zoom-nya. Dengar atau enggak ya? Jelas atau enggak ya? Nah, untuk kata-katanya, gimana sih yang enak gitu? Kata-katanya boleh dicatat. Yang pertama, halo Kak, selamat malam atau selamat sore, selamat pagi gitu kan. Nama saya siapa, dari produk apa gitu kan. Kebetulan saya lihat penjualan kakak di Instagram bagus banget nih. Barangkali mau nambah produk jualannya, boleh nggak kami kirimkan penjelasan produk kami? Jadi gitu ya, saya ulangi. Misalnya saya Jody dari Snack ya. Halo Kak, nama saya Jody dari Snack. Kebetulan kami lihat penjualan kakak di Instagram bagus banget nih. Nah, barangkali kakak mau nambah produk jualannya, boleh nggak kami infokan detail produk kami? Nah, dengan kita nge-DM atau nge-WA kayak gitu, kita bisa ini loh, dapat kesempatan untuk mereka ini tertarik dengan produk kita. Yang awalnya mereka jualan produk kompetitor, bisa jadi mereka juga jualan produk kita juga. Gitu. Itu yang tips pertama ya, cek highlight kompetitor, terus di DM aja, DM atau di WA. Yang kedua, cek marketplace. Marketplace itu apa aja? Ada Shopee, Tokopedia, ada Bukalapak, dan lain-lainnya. Nah, gimana caranya? Coba teman-teman ketik juga produk snack sejenis. Snack kompetitornya Snack atau lain-lainnya, ketik aja. Terus dicek penjualan yang paling bagus mana. Kan biasanya ada nih penjualan yang paling bagus kota mana atau snack apa. Teman-teman buka, cek penjualnya siapa sih penjualnya. Di situ kan bisa kelihatan. Nah, setelah ketemu penjualnya, kita bisa langsung chat mereka. Kata-katanya gimana? Kata-katanya juga sama. Halo Kak, saya Jody dari Snack. Kebetulan saya lihat penjualan kakak di Shopee bagus. Barangkali mau nambah produk jualannya, boleh nggak kami kirimkan press list atau info produknya kayak gitu. Oh ya, selamat datang buat teman-teman yang baru masuk. Materi hari ini kita tentang reseller dan materi ini direkam, jadi yang ketinggalan nanti bisa mantau dari link yang di-share sama admin ya. Kita upload di YouTube sih. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, cara cari reseller gimana? Tawarin langsung ke teman-teman, tetangga, atau saudara, dan lain-lain. Jadi cara ketiga ini cara paling klasik dan paling gampang sebenarnya. Misalkan kita lagi di kafe atau di kantor gitu kan, pasti banyak teman-teman kita atau orang-orang baru. Kita cukup bawa satu bungkus sampel aja sih sebenarnya. Satu bungkus dan beberapa brosur yang udah dibagikan sama tim pusat kan. Kalau kita order kan dapat brosur. Teman-teman bisa cobain aja, ini produk kita nih, produk baru. Mau cobain nggak gitu. Jadi kita nggak usah nawarin dulu, kita suruh coba dulu. Terus suruh cek Instagram kita masing-masing gitu ya. Kasih brosurnya. Mas kalau nanti Mas atau Mbak nanti kalau ada tertarik lagi boleh lo hubungin Instagram kita atau nomor kita kayak gitu. Jadi itu cara yang paling hard selling lah, paling langsung, cara langsung gitu. Terus yang keempat ya kita harus aktif sih. Aktif di sosial media itu penting banget. Nah, gimana aktif di sosial media kalau kita nggak bisa nggak bisa desain, nggak bisa bikin caption dan lain-lain. Nah, ada admin kan, kita nyediain admin ada dua nih, yang satu buat penjualan atau komplain-komplain gitu, yang satunya buat materi promosi, materi desain. Jadi teman-teman ini bisa minta materi desain ke admin kita, namanya Kakak Nur ya.
Jadi minta aja mau bikin promo, mau bikin giveaway, atau mau bikin open reseller gitu, boleh juga kok. Jadi materi desain open reseller boleh diminta. Nah, mungkin itu sih materi yang hari ini kita rekap bentar. Jadi yang pertama, judul kita gimana cara dapat reseller. Nah, problemnya ada beberapa ini yang sering terjadi ya kan. Kayak orang mau join reseller tapi nggak punya modal, udah transfer tapi mau transfer tapi hilang, PHP kayak gitu dan lain-lain. Terus kita harus pahami dulu problem dan solusi sebelum merekrut reseller. Problem mereka apa? Misalnya mereka pengen jualan laris manis tapi nggak mau repot jualannya gitu. Maunya laris saja. Terus mereka punya modal yang murah, modal yang dikit tapi pengen untung yang gede. Nah, reseller itu nggak bisa, rata-rata belum bisa jualan, tapi mereka pengen belajar jualan. Nah, itu problem-problem mereka. Kita harus kasih solusi. Nah, solusinya tadi kita udah bahas. Pertama, pahami customer-nya siapa. Jadi dia orang kantoran kah, dia anak SMA kah, atau apa. Terus penuhi kebutuhan mereka. Karena kita jualan kan menghadirkan solusi. Terus yang terakhir, personal touch. Personal touch ini ya kayak kita lagi Zoom meeting gini, sama aja kayak personal touch. Kita kasih edukasi, kita kasih sharing, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ya cari reseller tadi gimana. Gimana cara cari reseller? Pertama, chat highlight kompetitor. Di IG story, di Instagram itu, mereka pada pasang highlight, jadi bisa dicekin satu-satu. Di highlight kompetitor kita biasanya nyebutin ada reseller. Nah, kita tinggal cek aja. Resellernya di kota mana aja, kita DM deh. Nah, semua cara ini, caranya sama sebenarnya. Cek highlight, cek kompetitor, cek di marketplace, terus ditawarkan ke teman-teman, bahasanya sama. Seperti yang saya contohkan tadi, halo Kak, saya Jody dari Snack. Saya lihat penjualan Kakak bagus banget nih. Boleh nggak kita menjelaskan info produk kita lebih lanjut kayak gitu. Jadi intinya cara menawarkannya sama, medianya beda-beda, tinggal kita perluas lagi. Caranya apa aja sih selain yang ditulis ini, banyak banget gitu kan. Jadi teman-teman selanjutnya kita langsung open sesi tanya jawab aja. Mungkin teman-teman ada yang pengen curhat atau yang berkonsultasi atau apa, kita kasih waktu di sini. Karena Zoom ini cuma 45 menit, jadi kita ada waktu sekitar 20 menit buat tanya jawab. Monggo langsung aku buka aja buat yang mau nanya via chat atau via langsung ngobrol boleh. Nyalakan aja mic-nya. Di chat-nya boleh yang mau tanya di chat. Kak Jody mau nanya. Iya, boleh. Dengan siapa dan di kota mana? Kak, dengan Ike, Kak, dari Lamongan. Oh iya, Mbak Ike. Gimana? Ya. Enggak, kan gini. Ini kemarin kan kebetulan kan pertama order kemarin kan untuk jadi distributor itu kan kemarin dengan order 1.500 ya kalau nggak salah ya. Ya. Ini kan rencana kan mau order lagi. Cuman itu untuk harganya itu ini ya kayak ngikuti kita ordernya ya. Katakan order 500, order 1.000 itu dia nggak pengaruh sama oh ini udah distributor, oh ini masih agen gitu, nggak pengaruh ya Kak Jody ya? Oke. Untuk pertanyaan minimal order, untuk secara aturannya kita sebenarnya mengikuti jumlah ordernya. Jadi misalnya awalnya 1.500, harganya sekian, ketika next order ambilnya cuma 500, harganya pasti beda. Tapi biasanya si admin Lala itu ngasih keringanan buat teman-teman, buat mitra yang ordernya dalam waktu dekat. Itu Mbak Ike. Jadi misalnya Mbak Ike ordernya awal Desember 1.500 nih contoh. Terus hari ini order lagi, tanggal 9, tanggal 12 ini order lagi 500 misalnya. Itu masih ada kemungkinan harganya masih bisa dinego kok. Jadi negotiable aja sih. Berarti dia nggak harus paten, katakan distributor harga sekian, meskipun kapanpun dia hanya order 500 atau nggak sampai 1.000 gitu, tetap harga distribusi pun tetap
Di harga ini ya, harga Ya apa? seperti yang saya bilang tadi, kalau jangkauan ordernya dekat, kalau repeat ordernya dekat, itu bisa dinego. Jadi misalnya masih dalam waktu seminggu, 2 minggu, dinegokan sama langsung Mbak Lala. Jadi harganya masih negotiable sih. Untuk Masih bisa nego tipis ya. iya boleh. Kalau ya sama Lala boleh dinego terserah gitu. Tapi kalau semisal mau nanya lagi, kalau semisal agak katakan ya jangan sampai lah agak lama gitu, tetap ini yang ngikuti per piece-nya tadi ya. Iya sih. Dia nggak melihat itu distributor, itu agen, Ya, nggak melihat kita kayak gitu ya. ngikutin minimal ordernya. Oh, Tapi gitu. kalau misalnya distributor atau super distributor, harusnya repeat ordernya tetap segitu. Soalnya kebutuhan stok di kotanya itu kan takutnya kosong, malah mitra agen sama resellnya susah nyarinya nanti. Nah, gitu. Sih. Tapi boleh dinegosiable lagi buat sama Kak Lalanya. Oke, Kak Jadi, makasih. Oke. Yang mau nanya lagi boleh? Boleh seputar tema, boleh di luar tema juga. Jadi materi ini akan kita upload di YouTube sih sebenarnya. Jadi nanti teman-teman yang ketinggalan bisa. Ini ada yang chat. Oh ya, kemarin itu juga banyak banget yang yang punya reseller, tapi resellernya itu belinya cuma sekali gitu. Mungkin aku mau jawab itu ya. Buat teman-teman pasukan yang punya reseller, namun resellernya cuma belinya sekali, 2 kali. Tipsnya adalah apa yang tim pusat kasih. Misalnya tim pusat kan kasih foto produk, tim pusat juga kasih materi-materi, terus tim pusat juga kasih tips and trick dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa forward langsung ke reseller-resellernya. Jadi, teman-teman juga boleh kok bikin grup reseller, khusus reseller atau khusus agen, campuran reseller juga. Jadi, itu bukan untuk diskusi, tapi untuk ngirim materi aja. Misalnya minggu ini ada materi tentang Instagram. Nah, teman-teman boleh share itu ke grupnya masing-masing. Jadi resellernya itu merasa, oh aku dibantuin nih. Gitu. Jadi kayak gitu sih caranya. Soalnya banyak juga yang bingung nih, ini boleh nggak di-share materinya? Boleh banget jawabannya. Gitu. Ada yang mau lagi? Oh iya, Kak Jadi mau nanya lagi boleh ya? Boleh. Silakan. Ini kan kemarin kan aku sempat ini sih lihat-lihat di Shopee ya, yang harganya itu yang kalau nggak salah 9.000, Iya. 10.000 kayak gitu. Terus kemarin ada sempat yang nanya sih temanku, kok lebih murah di Shopee ya daripada ini gitu. Oke, ya. Karena kan juga nggak tahu kok kenapa bisa harganya murah. Nah, oke. Nah, di kesempatan ini saya juga pengen share tentang itu. Jadi banyak banget yang nanya sih, akhir-akhir ini banyak banget yang nanya, kok harga di Shopee ada yang jual 8.000, 9.000 gitu kan, bahkan ada yang jual 5.000 gitu. Nah, jawabannya adalah secara umum untuk barang yang kita jual di marketplace atau barang di luar itu harga tim pusat nggak bisa ngontrol yang pasti itu, karena mereka upload sendiri, mereka nentuin harga sendiri, dan tim pusat juga nggak tahu mereka ini punya barang atau enggak sebenarnya, gitu kan. Tapi kita juga berusaha, kita udah japriin mereka satu-satu. Bahkan yang harganya 9.000, 8.000 kita ingetin sih, masih kita ingetin by chat, by telepon, dan solusi paling terbaru adalah mereka harus pasang 2 harga. Yang pertama harga 15.000 untuk minimal beli 1 pieces. Yang kedua adalah harganya boleh di bawah itu, tapi harus ada minimal order. Nah, itu solusi yang terbaru. Tapi insya Allah di akhir tahun ini kita punya program baru buat ngantisipasi harga itu. Jadi nanti di sekitar pertengahan tanggal 20-an kita akan umumin peraturan baru tentang harga, strategi harga, dan apa sih dampaknya kalau kita nggak ngikutin harga di pusat. Itu udah kita siapin sih.
Mbak Ike. Jadi kita juga dapat komplain banyak dari teman-teman mitra dan kita udah susun ininya strateginya buat ngantisipasi. Iya, tapi logonya beda ya Kak ya, logonya ya. Itu. Jadi kayak ada apa? Maskotnya itu loh. Bener. Jadi gini. Kayak boneka atau ada apa? yang jual harga 9.000 ke bawah. Itu kebanyakan expirednya pertama udah mepet banget. Expirednya udah mepet banget dan untuk yang Mbak Ike lihat logonya ada apa kuning-kuningnya itu kemasan yang lama. Jadi kita kan ganti kemasan di tahun 2019-an. Jadi itu kemasan versi lama. Mungkin dia ngabisin stok ya mungkin ya Kak ya? Betul. Jadi banyak orang yang ngabisin stok, tapi mereka stoknya udah habis, lupa ganti harganya atau kayak gimana. Jadi di Shopee itu kan kayak gitu. Harga bisa berubah ketika si yang punya tokonya yang berubah. Jadi kalau kita ngingetin tapi tokonya off, sama aja gitu. Tapi solusinya itu sih, kita udah nyiapin semacam peraturan biar mereka ini bisa ngikutin lah. Pokoknya kita tetap prioritasin buat mitra-mitra yang ngikutin aturan pusat. Jadi kemarin kita udah sempat cari-cari gimana ya caranya dan mudah-mudahan ini berhasil lah dan menyenangkan semua pihak. Gitu. Jadi itu jawaban untuk harga Shopee. Jadi buat teman-teman yang masih heran atau masih nggak serak sama harganya, ya kita mohon maaf sebelumnya, tapi kita juga berusaha buat pelan-pelan memperbaiki satu-satu gitu. Dan insya Allah tanggal 20-an nanti kita akan kita umumin info terbarunya tentang harga, peraturan harga, dan aturan main jualan snack. Gitu mungkin 2 pertanyaan lagi mungkin. Ini juga tadi ada pertanyaan dari langsung ke Mbak Nur ya, ke Kak Nur tentang materi ini. Sebentar saya bacakan. Nah, tentang reseller yang dapat point reward. Jadi gini, reseller itu sebenarnya dapat reward nggak sih? Terus yang super distributor juga banyak yang nanya, ini aku ngasih hadiahnya ini dari saya, dari super distributor, atau dari pusat, kayak gitu kan. Nah, berarti saya jelaskan di sini, point reward itu berlaku ketika orderan masuknya dari pusat. Maksudnya adalah semua orderan yang ordernya via pusat akan dihitung point reward sesuai hadiah yang kita umumkan di Instagram. Ada logam mulia, ada smartphone, dan lain-lain. Nah, yang bisa dapat itu adalah super distributor dan distributor. Jadi yang bisa dapat adalah super distributor dan distributor. Terus untuk reseller gimana? Agen dan reseller gimana? Nah, karena agen reseller ordernya via super distributor dan distributor, maka distributor dan super distributor ini kami sarankan untuk membuat reward kecil, mini reward. Jadi gimana sih skemanya? Ini saya kasih contoh. Misal ada super distributor Jakarta, ordernya 5.000 piece misalnya bulan ini 5.000 piece, berarti dapat 5.000 poin. Atau kalau dihadiahkan, anggap aja emas 5 gram gitu ya. Nah, ketika ada resellernya, ternyata dia ordernya 1.000, mencapai 1.000 pieces dalam waktu periode tertentu itu ke super distributor Jakarta tadi. Terus gimana dong? Ya berarti super distributor Jakarta harus ngasih reward ke reseller ini yang order 1.000. Hadiahnya apa gitu? Nah, hadiahnya terserah sesuai kesepakatan si super distributor dengan mitranya. Misalnya di pusat untuk 1.000 piece itu free snack 10 pieces. Nah, berarti super distributor bisa dong ngasih 10 pieces aja. Kan dia sudah dapat sudah dapat reward emas 5 gram gitu. Jadi sistemnya kita
subsidi silang. Biar reseller yang order nggak merasa keberatan. Dan kemudian super distributor juga tetap dapat reseller yang order ke dia juga. Kalau misal super distributornya tanda kutip pelit, nggak mau bagi-bagi, gitu, takutnya resellernya nanti pengennya ke pusat terus gitu. Padahal mereka nggak akan bisa order ke pusat gitu. Jadi harapannya para teman-teman yang khususnya distributor, super distributor bisa bikin mini reward. Kalau masih bingung, boleh langsung japri Kakak Nur atau Kakak Lala untuk bikin skemanya gimana. Nah, itu juga bisa meningkatkan traffic teman-teman buat dapetin reseller. Yang serunya juga, misalnya teman-teman punya mini reward itu tadi, tim pusat juga lebih sering bantuin promosinya. Oh, super distributor Jakarta, rewardnya ini. Super distributor Jogja, rewardnya ini. Dan para reseller yang mau join, mereka punya banyak pilihan. Oh, aku pengen hadiah apa ya, kayak gitu. Jadi gitu sih. Nah, karena waktu kita tinggal 5 menit, aku buka satu pertanyaan lagi. Sisanya nanti buat yang nggak kebagian, boleh langsung japri ke Kakak Nur atau Kakak Lala. Nanti kita jawab by WA, atau kalau emang belum puas, kita ada part 2. Jadi ini kan part 1. Cara mendapatkan reseller part 1. Nanti part 2-nya kita lebih advance lagi gitu. Jadi gitu teman-teman yang ketinggalan hari ini, mohon maaf karena agak lebih cepat, 6:30 kita mulai. Ini kita rekam, nanti di-upload di YouTube. Last question, ada lagi? Silakan tulis di chat atau langsung ngomong aja. Atau ada yang nggak jelas tentang materi hari ini, atau mau curhat tentang resellernya. Pasti yang paling banyak sih harga Shopee sih. Karena beberapa minggu ini banyak banget yang problem di Shopee. Mungkin ini ya, akhir tahun, tips untuk akhir tahun, ada beberapa saran sih untuk akhir tahun. Jadi teman-teman bisa bikin program pertama, bikin giveaway. Hadiahnya nggak usah yang gede-gede, gampang aja. Boleh free snack 2 pieces atau gimana untuk 3 pemenang, atau pulsa atau kayak gimana. Yang pertama giveaway, yang kedua boleh bikin mini reward kayak tadi. Jadi akhir tahun ini orang lagi kenceng-kencengnya untuk beli sesuatu sih. Entah itu beli snack, beli barang, atau beli kemitraan, peluang usaha. Untuk persiapan Januari. Jadi Desember akhir ini kita persiapan untuk ibaratnya kita follow up mereka lah. Kita coba hubungin mereka, kita tawar-tawarin dengan program yang kita punya. Boleh tadi reward, boleh giveaway, boleh apa. Nah, harapannya mereka tertarik dan mereka nggak ambil akhir tahun pun nggak apa-apa. Tapi Januari bisa dipastikan mereka bakal spend uang sih. Mereka mau join, mereka dapat THR misalnya akhir tahun, dapat gaji ke-13, mereka pasti belanjakan buat belajar jualan gitu. Jadi kita sebagai mitra ini mindset-nya adalah kita ngajarin mereka jualan. Nah, kalau kita nggak bisa jualan, ya kita belajar ke tim pusat buat jualan. Makanya kalau ada bingung, ada apa, tanya aja. 24 jam boleh nanya, cuman jawabnya ya di jam kerja gitu ya. Jadi harapan kita teman-teman di pasukan EMI ini pada jago-jago yang pertama. Jagonya untuk jualannya sendiri, jualannya laris. Yang kedua juga bisa nularin ke mitra di bawahnya. Jadi semakin jago kita jualan, jangan sampai kita jualnya malah jual ngecer. Jangan sampai kita jual ecer sendiri-sendiri gitu. Justru kita harus rekrut leader baru lagi, rekrut reseller lagi. Fungsinya adalah biar kita jualnya bisnis to bisnis. Kita jual satu ke satu orang itu capek gitu. Tapi kalau satu orang kita suruh jualan ke orang lain, ya dia beli 100, beli 10 gitu kan. Kita lebih enteng untuk jualannya. Jadi mungkin itu sih
kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup materi malam ini. Materi sangat singkat, tapi isinya harusnya sangat bermanfaat kalau teman-teman bisa praktekin. Kalau bingung, boleh ditanyakan by chat, di grup boleh. Nanti insya Allah saya jawab sih. Malam ini saya masih bisa jawab-jawab pertanyaannya. Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan, bisa cek di YouTube Snack, nanti kita kirim linknya. Mohon maaf kalau misalnya ada banyak kendala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu di lain waktu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.